Hi, this is your host Surya Lombardo and Devi Jala Putri. Welcome back to BJ Palembang Podcast. Hari ini akhirnya kita punya kesempatan untuk ngobrol bareng the most creative boss in this office, and he is actually my boss. Sebenarnya soon to be my boss nih Bang Surya. Cuman kayak bapaknya buru-buru mutasi, jadi pengen juga. jadi nggak sempet ketarik nih ke sana. Berarti ketarik ke Lampung aja nih. Boleh tuh Pak, itu sangat bagus. Bengkulu. Udah enggak Pak? Oh. Ya lanjut ya. Ini Pak Dwi ini terkenal humble, terus kritis, tapi juga tuh networking sama medianya tuh luas banget Bang Sur. What an honor to have Pak Dwi Hermawanto. Halo Surya, Sore, Devi, Pak. aduh, suatu kehormatan sekali pada sore kali ini saya jadi narasumber ya. Produser sekaligus narasumber di sini. Kenapa narasumber pas saat-saat terakhir yang ini? Iya, untuk ya buat kenang-kenangan Pak. Karena kan Oke. Istirahat cukup ya Pak, semalam kan kita habis melek bareng-bareng. Maksudnya bareng-bareng ramean gitu, karena habis ada acara. Jangan bocor gitu kan. acaranya juga diinisiasi sama Pak Dwi dong. Iya, Pak Dwi ini emang suka tiba-tiba dapat ide, mungkin dapat mimpi. Iya, ilham dari mana gitu kan. Terus Jadi gini ya, acara semalam itu yang kamu akhirnya message yang kamu terima apa? Bisa bonding Pak, jadinya saya bisa lama sama Bang Surya. Terus apa kamu Kalau saya tuh nggak pernah kebayang sih Pak, kita maksudnya dikunjungin sama atasan-atasan, senior-senior gitu kan. Kita sebagai orang yang baru tuh merasa sangat disambung, terus di apa ya? Dirangkul. Dirangkul banget sih kemarin. Iya, jadi kalau di istilahnya di caption kalau nanti di IG fotonya ada jadi ya dari apa itu saya captionnya ini malam di rumah dinas milenial, suatu kesederhanaan, kehangatan, keceriaan. Iya, dan itu kan sebenarnya juga hal yang nggak ribet juga gitu kan. Cuman mungkin ide itu tuh nggak datang dari banyak orang gitu ternyata. Yang Kita bahkan nggak kepikiran ya Bang ya. Pikiran sama sekali ternyata. Wah bisa kumpul juga, banyak yang datang gitu kan. Iya betul. Jadi emang kadang nggak ngira kan ternyata di Rumdin kita bisa bikin gitu ya. Kalau di foto itu kelihatan keren banget ternyata Iya, kan. Pak. Dengan lampu-lampu gitu. Padahal kalau kita lihat siang itu gitu aja. Jadi ternyata kan yang kita harus membiasakan gitu, berpikir bahwa apa yang kita bisa gitu, yang bisa ini kita itu. Seolah-olah kan itu sebenarnya akhirnya kan jadi kayak framing juga. Maksudnya kita bikin suatu hal yang kira-kira sederhana jadi luar biasa itu di situ. Kita harus mulai belajar di situ. Belajar tuh ya apa yang misalnya kita kira-kira kalau kita kemas dengan seperti ini ternyata gitu, hal itu bagus loh bilang gitu. Jadi ternyata yang kita jual, yang kita keluarkan dari itu ternyata ya itu kan gitu. Ternyata di dalamnya itu sekitar kemarin juga penuh. Aduh, saya lihat kalian itu kok seolah kayak nggak pernah bahagia sebahagia ini. Iya, karena pertama gitu kali tuh. Pak. Mungkin juga di kantor lain saya nggak pernah denger ada acara kayak gitu. Iya, mungkin itu. Jadi padahal kan itu ya rumah dinas yang jarang orang di situ dulu ya, kosong, sepi terus lagi-lagi. Ternyata sejak adanya kalian berombongan ini kan jadi rame. Tapi kan kita harus isi hal ternyata. Saya lihat sendiri juga, luar biasa juga lah gitu. Padahal kan saya cuma ngide aja, cuman kan nggak ikut repot masang ini, ternyata bikin backdrop kayak lampunya juga keren kayak. Kalau makanan kan sebenarnya kan coba bayangin, makanya saya bilang itu kesederhanaan tapi bisa luar biasa. Kita bisa makanan di restoran seperti itu, tapi apa mahal juga gitu kan. Tapi juga akhirnya kan makan di sana. Tapi kan ini kemarin bondingnya ada gitu deh. Ini awal aja udah dapat satu message yang kayak kuat ya. Kalau kebersamaan, kebahagiaan itu nggak ada parameter tertentu, bukan tentang harga, bukan tentang hal-hal yang fancy lah, yang sederhana itu bisa kasih kebahagiaan juga buat kita. Iya betul gitu. Jadi
simple is happy-nya itu ada. Jadi dengan kesadaran kita bisa mencapai kebahagiaan. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, hari ini Pak Doni sebenarnya WFH dan juga sibuk nyiapin buat pindah karena besok juga harus berangkat ke kantor yang baru. Tapi akhirnya alhamdulillah kita sempatkan gitu ya, kita akhirnya berbincang di sini karena orang-orang juga harus tahu gitu kalau di sini ada sosok yang keren yang lumayan berpengaruh, yang sangat berpengaruh. Orang hebat di kantor ini. Ih, langsung malu. Jadi ngomong-ngomong WFH sekarang banyak banget ya nggak hanya pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, tapi juga kuliah, sekolah karena ada new normal. Apa sih bahasanya Bang? School from home atau PJJ? Iya. Oh iya, cara jauh, betul. Tapi kalau misalkan kita bayangin ini terjadi di generasi kita, mungkin nggak kesusahan ya Dev ya? Karena akses internet kan udah gampang ya zaman kita tuh. Coba kalau ditarik mundur lagi agak jauh lagi, kita ke zamannya Pak Dwi nih, yang dimana orang punya TV aja tuh udah kaya. Ya, zaman dulu itu rame-rame nontonnya di kelurahan, nonton bareng-bareng. Ngintip dari jendela tetangga, kesampaian nggak Pak? Seperti itu. Ya emang gitu dulu. Ya kebetulan itu juga masih punya TV zaman itu. Saya masih kecil ya, sempat ke TV. Kadang kalau lihat itu kan dulu gini, kalau acara tinju nontonnya rame-rame seru. Nonton bola bisa rame-rame gitu. Jadi saking itu akhirnya orang sering ya gabungnya kan karena sering ketemu nonton bareng. Padahal kan secara zaman itu mungkin teknologi udah top kan hitam putih, ini nonton rambat, belum mati listrik, mati lampu gitu. Bubar lagi kan lagi. Emang ya itu ya peran teknologi apapun yang namanya sekarang industri 4.0 ya. Apalagi sekarang itu udah perkembangannya luar biasa. Jadi dengan perkembangan teknologi mau nggak mau sebenarnya ini saat kalian untuk ambil alihnya di situ, jangan sampai terlena gitu. Jadi ya kalau saya udah ya segini aja saya juga berusaha untuk setidaknya kita tahu lah gitu loh, walaupun saya belum tentu bisa sejago itu ya. Maksudnya handphone saya juga pakainya MC itu aja kan. Tapi karena saya di PLI ya, karena saya di Humas ini saya jadi belajar dalam artian bikin video. Jadi ya karena diinstalin anak saya kan yang install ada video, foto yang bisa dikolase dan sebagainya itu kita saya sepedaan itu saya video ini ternyata saya bisa. Itu udah seneng saya saya bisa nih. Nanti ini saya potong sini nanti ada tulisan kasih musik kayak gitu kan. Ternyata saya bisa lah gitu dan jadi saya kadang aja bayangin dulu harus di laptop harus gini pakai aplikasi gimana gitu. Padahal itu istilahnya salah satu kuncinya kalau di Humas, di PL itu gitu. Paling nggak harus bisa namanya video editing, foto, ceritanya seperti apa, publikasi, jurnalistiknya gitu. Jadi luas ternyata itu kalau kita bicara Humas, publikasi itu ternyata luas sekali. Di situ kan saatnya kita kembangkan untuk berkomunikasi, menjalin dengan internal, eksternal, kerjasama sinergi dengan unit lain kan kamu tahu sendiri timnya kita kan cuma berapa orang bilang gitu, tapi kalau kita acara apapun ternyata semua juga mau gitu loh kan, kalian semua yang itu ayo ikut tanpa ini seneng karena emang itu hasilnya buat kita rame-rame juga gitu, contohnya seperti itu. Jadi itulah konsepnya sebenarnya ya, kita intinya kalau terkait dengan teknologi mau nggak mau kalau nggak kita benar-benar ketinggalan. Itu perannya itu ya. Nanti kalau ini habis ini kita berbicara lagi tentang medsos. Mau sekarang medsos kita? Ini mungkin kita bahas sekolah dulu. Iya, sekolah dulu. Iya, dulu Bapak pendidikannya kebanyakan di mana Pak? Di kota? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Jadi saya lahir itu di Magetan. Magetan itu Jawa Timur yang sebelah barat ya. Magetan, Gunung Lawu, dekat Jawa Tengah. Solo, jadi benar-benar perbatasan daerah seperti itu. Jadi lahir di situ di Magetan. Kemudian orang tua kan pindah lagi ke Ngawi, kan daerah situ juga Ngawi, Madiun, bekas itu. Jadi dari SD itu di Ngawi, begitu SD lagi di Madiun, SMP di Madiun, SMA di Madiun. Nah itu SMA Madiun baru kuliah di STAN di Jakarta. Keluarnya seperti itu mulainya pendidikan gue di situ. Pasti juara umum terus ya Pak dulu.
Ya enggak juga sih. Jadi gini ya. Enggak juga sih, ini merendah aja kayaknya. Lo nyatanya begitu. Kadang oke lah, saya misalnya waktu SMP saya juara gitu deh. Saya juara begitu. Tapi begitu masuk SMA yang lebih favorit lagi ternyata aduh saya enggak ada apa-apanya begitu. Jadi emang jadi gini. Saya kadang ya sampai sekarang akhirnya berpikir juara itu juga perlu. Tapi enggak hanya juara aja yang kita untuk bisa bertahan. Jadi pinter aja lah, maksudnya pinter aja juara itu memang bagus, perlu. Tapi hanya itu salah satu, karena memang ternyata sekian jauh kita sampai kerja sampai itu survival kita seperti apa. Kita harus belajar, justru sekarang belajar di luar ini yang lebih penting. Kita harus seperti apa sih? Makanya kita kadang sering akhirnya apa sih yang sering kita belajar tuh? Kalau saya lebih lihat orang. Orang itu seperti ini ya, kok kenapa seperti ini? Oh jago di sini ini gimana? Itu akhirnya kita tiru. Jadi ada ketauladanan gitu. Jadi oh yang ini kurang bagus nih, kita jangan lah. Oh ini seperti itu. Kita seperti itu. Jadi kita justru karena kan itu kan belajar formal, ya. Kan formal kan belajar formal kan masalah stack books-nya di situ. Tapi begitu kita harus di luar seperti apa menghadapi problem solving-nya harus cepat seperti ini, ngambil keputusan seperti ini. Kan nggak seperti itu, kita belajarnya ada di situ. Kita pintar, ternyata kita kuper. Kamu mau kenal ini nggak mau kenal ini ada itu takut lah gitu. Kadang kan mau ngomong aja takut, tapi pintar kan gitu. Gitu kadang ternyata kan nggak hanya di situ, maksudnya gitu loh. Itu juga bagus. Kita juga pengen seperti itu. Tapi ya ternyata masih banyak ilmu-ilmu lain yang harus kita kuasai. Oke, terus dari SMA Pak, dari Madiun kan, lulus itu akhirnya memutuskan untuk ke STAN ini karena kecebur aja, maksudnya kayak kecebur. Biasanya kan ada ikut-ikutan teman gitu kan, tapi keterima gitu, atau emang dari awal pengen ke STAN karena kan kalau misalkan sekolah di PKN STAN kita tahu konsekuensi bagusnya nanti bakalan kayak mana gitu kan, bakal dipindah-pindah gitu dan lain sebagainya. Ikut aturan terus gitu ya Bang ya. Jadi gini, pada saat saya kadang-kadang seolah-olah kadang pengen coba tantangan yang di luar itu loh. Maksudnya gini, saya sekolah di Madiun ya, di SMA di Madiun itu. Rata-rata teman-teman saya pasti kuliahnya kalau nggak di Surabaya, di Malang, kadang gitu kan. Paling agak dikit ke Jogja lah gitu. Yang pintar banget mungkin ITB lah gitu kan. Itu udah gitu. Tapi begitu saya udah lulus, saya udah pengen saya harus keluar Madiun. Jadi saya udah tekadin, saya pengen keluar maksudnya. Jadi bimbel pun saya udah langsung ke Jakarta itu. Jadi ke saudara, ke om tante saya di situ. Jadi udah ke Jakarta bimbel situ, udah bimbel. Emang kalaupun ini ya pengen saya kuliah di UI ataupun ITB kan udah langsung ke barat gitu kan. Jadi emang kita harus misalnya Jakarta ibu kota, kita harus ke sana. Iya. Dan kita menjauh bilang gitu. Motivasinya sama sebenarnya. Itu kayak gitu mikirnya kan. Ajar ke sana kita berani. Ya gitu, temen habis itu ini cadangan kuliahnya waktu itu UMPT ya, dulu namanya UMPT. Terus yang lain daftar di STAN itu. Ternyata kan pengumuman STAN dulu tuh. Waktu itu pengumuman STAN, waktu kita masa ospek kan. Masa ospek itu udah ada pengumuman UMPT. Lihat teman-teman saya diterima ITB, UI dan sebagainya. Saya nggak ada. Ya udah akhirnya di situ. Jadi kayak mau nggak mau ya udahlah ini doang yang nerima gitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga lah. Karena mungkin Bapak ini yang didaftarin wah semua. Saya aja mungkin nggak berani daftarin gitu-gitu deh Pak. Nah itu makanya tantangan kan. Iya. Maksudnya saya tadi pagi kan ini mungkin ada lihat caption temen panutan, saya bilang di Humas panutan, di situ ada Pak Denny Black itu kan Humasnya Bea Cukai yang sekarang ke Singapura. Saya lihat peselancar itu kalau ke pantai, jadi ke pantai sama pelajar itu tidak hanya ke pantai sama bawa papan doang, sama itu diem aja gitu, gitu kan. Tapi nggak hanya itu, maksud gue pelajar itu harus butuh ombak gitu kan. Kalau nggak butuh ombak ya berarti dia cuma ngapain kan, harus ke laut, harus butuh ombak. Itu yang namanya juga peselancar kan nyari tantangan. Tapi kalau peselancar di Dufan namanya peseluncur. Nah gitu, jadi nggak maksudnya gitu. Tapi kita dalam hidup kan ya jangan gitu-gitu aja, kita harus berani.
untuk maju, jangan sampai itu. Jadi tapi itu pembelajaran itu kan bertahap ya, kadang kan kita ngadepin ini karena mesti naik turun juga, kendor naik turun. Jadi mengerti. Tadi pertanyaannya apa tadi? Ya itu ya. Iya, dari stan itu. Kita nostalgia waktu zaman di stan. Meskipun di sananya juga waktu itu keterima di stan karena itu satu-satunya pilihan gitu pada saat itu. Tapi kan pasti ada kebanggaan juga kan Pak, karena stan juga pastilah salah satu sekolah terfavorit lah di Indonesia. Oh iya. Jadi memang itu kalau apalagi kami dari orang daerah ya, kalau orang terima di stan itu bisa nyenengin orang tua, bahagia banget itu. Karena anak saya diterima di stan, paling nggak udah terjamin kan, sekolah udah nggak bayar, zaman itu kan ikatan dinas tuh, malah kita udah dapat gaji 80% berapa itu kan, lagi itu nanti pun juga lulus sudah langsung kerja, itu juga udah hal yang ini bagi saya juga menyenangkan orang tua itu udah luar biasa gitu. Jadi itulah kadang kalau jadi ingat misalnya gitu. Jadi gitu. Saya dulu tuh pengen punya motor. Sampai sekarang nggak pernah punya motor, beli motor tuh nggak pernah. Nah gitu. Jadi karena apa? Begitu aku kuliah di start jalan kaki kan, kosnya di belakang kan jalan kaki ini kerja kayak gitu akhirnya udah nggak pernah gitu sampai sekarang. Padahal gitu tuh. Kita kemana-mana motoran, panas, hujan, hantem, udah kayak mana lagi. Cuman kan dia motoran oke, cuman nggak punya kalau gitu. Maksudnya sampai kita beli itu cuman tuh, satu hal yang ini banget. Itulah. Ya, jadi buat informasi Pak Dwi ini sebenarnya adalah senior saya dari Prodi 3 Kepala Bea Cukai angkatan 6. Angkatan 6. Sekarang Bang Surya angkatan 30. Jadi jauh banget. 24 tahun itu kacek itu selisih ya teman-teman ya. Iya. Kacek 24 tahun belum lagi ada yang kalau standnya belum nggak buka pada saat itu. Iya. Ada yang sempat ya. Iya sempat Pak. Tapi dulu di standnya di Jurangmangu atau di Rawamangun Pak? Di Jurangmangu dari tingkat 1 sampai tingkat 3 itu Jurangmangu. Di Bintaro ya sekarang ya. Iya. Dulu benar-benar sana masih terpinggir itu, Tangerang pinggir benar-benar. Kalau sekarang kan begitu dihadapin ke depan kan udah Bintaro banget kan. Iya. Dulu itu benar-benar kita mau ke sana itu dari Blok M harus naik Kopaja, naik Metro Mini, nantinya mau lagi angkot lagi sampai situ. Benar-benar waduh sederhana lah. Di sana itu soalnya memang waktu zaman saya itu kuliah di sana itu memang benar-benar sederhana gitu. Nggak ada kita makan mewah itu juga kadang harus ke Blok M. Oh iya. Belum ada Bintaro Mall itu udah. Iya sekarang zaman itu udah. Sekarang anak daerah kuliah di stan, wih keren. Iya banget. Gue juga ngerasain kok kayak di sini apa ada gitu semua di sana kan. Iya banget itu dah. Sekarang udah kota banget sih. Iya. Oke. Terus keterima di Bea Cukai itu lumayan kaget nggak Pak? Karena kan perkuliahannya kalau di zaman saya itu kan jurusan yang satu-satunya semi militer di stan. Apakah itu udah terbayang sebelumnya? Kalau saya gini ya. Karena saya laki-laki lah gitu kan, dari saya laki. Kalau di Bea Cukai kan udah biasa hal yang sifatnya ya tantangan, lapangan dan luar seperti itu. Jadi saya udah biasa karena memang gini, dalam artian memang waktu diterima saya kan Bea Cukai itu yang sifatnya harus patroli, terus harus samapta kan ada seperti itu. Jadi karena emang saya waktu kuliah pun udah biasa gitu, jadi udah ikuti kegiatan pencinta alam. Stapala ini ini Stapala waktu kuliah. SMA-nya pun saya udah kayak gitu, jadi emang kita udah biasa secara fisik itu udah sering-sering naik gunung, ikut lomba lintas alam dan sebagainya. Jadi udah hal seperti itu. Jadi begitu Bea Cukai, tes fisik dan sebagainya sama itu ya udah kita siap lagi gitu aja, karena ya jiwa kita udah jiwa yang udah siap survive lah. Penyuka tantangan kayaknya Pak Dwi ini ya. Iya, sampai akhirnya lulus dari stan. Penempatan pertama di mana Pak? Penempatan jadi gini. Begitu lulus stan kan sebenarnya 93 habis itu kan ada samapta dan sebagainya. Jadi kita nunggunya itu di kantor pusat. Di kantor pusat tuh nunggu. Jadi bukan penempatan yang mungkin saya bilang. Jadi begitu lulus itu di kantor pusat,
Samapta dan sebagainya. Itu waktu itu, kalau sekarang, kalau dulu namanya di Direktorat Perencanaan Penerimaan, Perpen. Jadi Perpen namanya, Perencanaan Penerimaan. Jadi kalau sekarang itu ya PPS. Perencanaan Penerimaan Strategis. Ya PPS itu jadi tentang ngitung penerimaan ini dan sebagainya, itu masih manual dulu, zaman itu masih Word sama Excel. Ya tahu segitu. Itu sekitar 1,5 tahun lah. Tahun 95 saya mulai baru istilahnya ditempatkan di Bogor. Jadi Bogor itu mulai penempatan 95 sampai 99, jadi 4 tahun. Kan 4 tahun di situ. Jadi biasa di Bogor itulah saya nikah. Saya mulai menikah di Bogor situ. Jadi awalnya kerja kalau dibilang di Bogor, terus pindah ke audit di Bandung, Kanwil Jabar itu, ya di auditor ya. Jadi habis kalau sebelumnya di pelaksana kalau di Bogor dulu ini yang sekarang itu ngurusin kawasan berikat. Ya dulu namanya kawasan berikat itu FT, ya entrepot tujuan partikeler tujuan ekspor. FT namanya, FT berubah jadi kawasan berikat. Terus habis itu tahun 99 kan pindah ke Jawa Barat, itu jadi auditor, jadi seks. Jadi 4 tahun di situ, 4 tahun di Kanwil Jawa Barat, kemudian auditor lagi di kantor pusat. Di kantor pusat itu 99 sampai 2003 pindah kantor pusat, itu 2003 auditor di kantor pusat sampai 2007 baru promosi ke Kalbaktim. Nah itu baru saya di pengawasan di P2 penyidikan di Kanwil Kalbaktim. Jadi saya juga kaget, aduh. Selama ini kan saya di auditor nih kalau gitu. Tiba-tiba promosinya kok malah di penyidikan di P2. Itu kan mau nggak mau kan kita harus merubah pola pikir paradigma kita. Itu harus cepat kan. Yang sebelumnya kita cuman istilahnya kan kita cuman data, ngetik ini analisa data dan sebagainya. Kalau berhubungan orang tuh kalau ke bawah dengan anggota tim kan gitu, ke atasan dengan PTA, PMA, tapi kan masih di situ-situ. Orangnya kan terbatas. Eksternalnya kan dari auditi kan dengan perusahaan-perusahaan yang kita periksa. Itu habis jadi P2 di penyidikan berubah. Karena yang kita mau nggak mau kita harus kuasai wilayah itu. Bayangin dulu kalau Kalbaktim itu dari wilayahnya dari atas tuh Nunukan, Tarakan, Sangatta, Samarinda, Balikpapan, Kota Baru, Banjarmasin. Segitu. Dari Kalimantan itu belah dua. Yang sini itu Kalbaktim, ini Kalbabar. Dari atas begitu awal udah saya ke sana saya ikut. Termasuk ini kita juga BKO kapal patroli juga, patroli laut. Kan berubah itu. Yang sebelumnya kita cuma data, tiba-tiba kita harus patroli, mengenal itu semua. Ya itu harus itu kita terus siap belajar ya. Belajarnya itu jangan nunggu. Coba berubah, kita harus siap berubah kita siap berubah seperti itu. Dan akhirnya saya habis dari situ kan mulai istilahnya backgroundnya di P2. Dari Balikpapan situ ke Merak P2 lagi, sempat ke Banten itu audit cuma setahun berapa bulan, ke Purwakarta P2 lagi, ke Gede Bagi Bandung P2 lagi. Di sini PLI Humas. Berarti mutasi terus-terusan gitu ya Pak ya? Sampai sekarang udah habis ulang tahun loh Bapaknya. Selamat ulang tahun. Kemarin tanggal 4 bulan ini ya? Bulan ini baru yang ke 49. Sampai di umur 49 masih terus mutasi terus dari awal sampai sekarang. Iya, mau nggak mau kita harus siap itulah, jangan pernah menyerah. Kalau mutasi kan berarti di tempat yang baru, hal baru lagi, belajar lagi. Manusia hidup emang terus belajar ya Pak ya? Iya, termasuk di sini waktu awal-awal. Bayangin kan, Palembang, saya nggak kebayang Palembang itu. Pasti yang saya Palembang, di sana ada siapa ya bilang gitu kan. Berarti kan gitu, ada punya temen ini. Oh kayak akhirnya kenal ini. Wilayahnya seperti itu. Karena dari P2 ke PLI. Kan itu berubah juga. Ke Humas. Auditor, P2, PLI. Nah, itu udah, gimana nih? Kan harus, sini kan begini, pengguna jasa tiap daerah pasti berbeda.
kearifan lokal ya, kearifan lokal tata bahasa kan kita harus seperti apa sih ini. Awal-awal seperti itu saya belum kenal kan juga. Oh gitu, saya harus seperti ini. Saya harus ngandalin, zaman itu ada kasubsi saya Pak Sapuat kan orang sini. Dia yang bisa menjembatani pengguna jasa selain gitu. Kita mulai berpikirnya kita harus bisa menggunakan sumber daya yang ada di sini. Oh ini pinter ini. Seperti apa sih? Baru itu kan mulai belajar lagi. Jadi kita jangan itu aja gitu. Memang awal-awal ya jujur aja awal-awal masuk di sini. Saya masih kayak nikmatin comfort zone juga. Aduh, ya udah begini selesai formalitas, ini selesai ini seperti itu. Tapi apa ya itu terus lah gitu. Harus mulai itu. Ya udah sampai sekarang seperti itu. Jadi ya PLI Palembang ya intinya ya saya bangga sekali dengan apa yang kita capai sekarang posisi seperti ini. Dan itu memang harus perlu perjuangan lah gitu. Jadi nggak disangka juga sih Pak. Maksudnya kan berarti pertama kali PLI atau penyuluhan informasi itu di sini kan Pak. Sebelumnya kebanyakan di P2, di auditor gitu. Tapi di sini sudah melahirkan banyak sekali acara, ekspor banyak banget, terobosan-terobosan, penghargaan. Kita kemarin habis dapat penghargaan. Kita kemarin juga barusan dapat dari Kompas Gramedia. Iya, betul. Di ini kehumasan modern. Modern. Itu pun juga sebenarnya saya juga ya nggak tahu ya, cuman padahal kan gini. Ini saya mau cerita kehumasan di sini ya, maksudnya gini. Ya. Kita bicara kehumasan, bicara tentang publikasi, tentang berita di sini tuh istilahnya kalau dibilang mudah juga enggak gitu. Jadi Devi kan orang sini lah paling karakter sini Palembang itu Jor. Itu orang laris berita itu kriminal. Iya. Koran tuh isinya coba pembunuhan, begal dan sebagainya itu laris itu. Udah benar seperti itu. Cuman kan padahal kita di sini ekonomi memang ya, tapi masalah penindakan memang ada gitu kan. Tapi kan nggak selamanya kita dapat nangkep terus dan itu perlu diekspos kan. Yang sering kan kita paling cuman pemusnahan, paling kan setahun sekali itu bisa ngundang banyak orang bilang gitu. Kita seperti itu bisa ngundang wartawan banyak itu kalau pas pemusnahan. Yang sifatnya itu baru orang woi. Ya rame banget kemarin kita habis pemusnahan juga ya Pak. Iya karena itu saya anggap memang sifatnya bagi orang sini pas kan karena sifatnya penindakan hukum lah seperti itu. Tapi untuk kita, padahal saya juga punya cita-cita dalam artian di sini saya ngomong ke teman-teman wartawan, kamu jangan gitu, kamu harus seimbang juga. Kalian pasti juga pengen Palembang Sumsel ini maju secara ekonomi kan, itu harus berita-berita tentang ekonomi itu harus kita galakkan juga supaya ya jangan sampai kita terlena gitu loh. Maksudnya dengan kemajuan zaman ini tiba-tiba Sumsel Palembang ini kan kaya komoditi, gitu loh. Kaya komoditi, ada kelapa, karet, batu bara, kopi dan sebagainya itu yang perlu harus kita angkat terus lagi. Jadi jangan sampai itu berhenti. Itu yang makanya saya bilang kan teman-teman gitu. Nah itu ya mungkin sebenarnya kalau dari dulu kalau sama orang media emang dekat. Tapi mau deket-deketnya itu memang saya bilang mungkin setahun terakhir inilah, setahun lebih itu benar-benar kita udah. Makanya di situ mulai, jadi seolah-olah kita sudah mulai pakai strategi. Gitu. Jadi kita kapan launching, kita launching. Jadi seolah nggak berhenti itu deh. Kamu kalau lihat secara ini kan, kita habis ini. Kayak kemarin kita pemusnahan pun ya, kita misalnya saya udah ini juga. Jadi ini pemusnahan, saya anggap ini peaknya, saya peaknya nih. Tapi sebelumnya saya udah mulai pemanasan misalnya kan, kita luncurin berita ini, kita luncurin apa lagi, kita kemas lagi ini. Jadi kita udah lama-lama, apalagi kondisi sekarang, kondisi sekarang secara pandemi kan sebenarnya kita nggak bisa ngundang press banyak wartawan banyak orang, gitu. Tapi kita harus beritanya seperti apa, kita harus mateng. Akhirnya mereka sendiri kan jaga teman-teman itu juga butuh berita. Kan seperti itu. Mau nggak berita seperti ini seperti ini. Oh ya Pak, bagus Pak. Oke, kita siapin ini. Udah, nanti perwakilan aja datang. Terus minggu depan kita muncul lagi. Akhirnya peaknya seperti das. Ternyata begitu udah peak ini, kita udah kewalahan nggak berhenti.
nggak berhenti deh. Benar-benar, oh ini akhirnya Pak minta narasumber kayak podcast ini, Pak narasumber ini, lah gitu. Sampai saya besok pindah itu saya udah ya bukan saya cancel tapi saya bilang, Mbak saya mau pindah ini bilang gitu. Rencana-rencana yang bakal dilakuin masih ada di Palembang itu udah ada di jadwal. Iya, terkekat. Akhirnya ada berapa itu, aduh saya bukannya ini, saya mau besok bisa bilang gitu. Cuman nanti kan nggak enak begitu tayangin ini Pak Dwi-nya mana, udah pindah kan nggak enak. Bagusnya gimana? Yaudah Pak kita cancel. Oke, masih ya. Ada lagi kemarin saya pamitan sama ini. Waduh, Bapak kan pada saya rencana mau narsum ini lah gitu. Jadi ternyata nggak berhenti, habis itu buat terus ada. Ya banyak banget teman-teman media yang kayaknya kehilangan juga ya Pak Dwi ini. Iya, karena ya tadi ya networkingnya banyak sekali. Terus banget. Kita juga kemarin Pak Dwi ini suka banget nongkrong juga sama media-media gitu. Jadi akhirnya mereka menjalin hubungan baik, silaturahmi baik. Iya, jadi emang sebenarnya sama-sama. Kita kadang intinya gini, terkadang hal-hal yang kita rencanakan program itu nggak harus dengan formal kan gitu loh. Kadang-kadang kita ngopi ini ngobrol, Pak ini kan bagus juga ini bilang gitu lah. Akhirnya kita punya ide, kita bisa angkat ini lagi ini. Oke ya, udah ya siapin. Itu udah benar punya rencana ke depan itu deh. Nanti kita angkat ini, ekspor ini, kita nanti tentang paha kata, ekspor ke luar negeri ke ini. Kita mau rencana lagi tentang minyak garu dan sebagainya. Udah kita rencana ini. Bilang gitu. Ya udah nanti moga-moga diterusin sama Surya lah gitu. Ya, sampai tadi kayak ini, hari ini tadi juga dari karantina Pak pindah ya, iya aduh padahal kita minta testimoni bilang gitu ya nanti sama Pak kalau kantor aja ya bilang ini saya bilang gitu nanti dicariin lah macamnya difasilitasi untuk itu kan berapa gitu deh akhirnya aduh kita laris ini. Jadi makanya berarti idenya ini dari ngopi ya, kayak kita harus sering-sering ngopi nih biar dapat ilham. Ini sambil ngajak ngopi, kira-kira ada apa di dalamnya? Pak Dwi ini kelihatan, kita ngelihat dia kan beliau ini Pak Dwi ini sebagai sosok yang inovatif banget kan. Ternyata di balik itu jauh lebih inovatif, banyak banget ide-ide yang bahkan belum terrealisasikan. Sedangkan kita aja tuh ngelihatnya kayak udah padat banget ya jadwalnya Pak Dwi ini ya, udah banyak banget yang dikerjain. Ternyata masih banyak lagi di dalamnya itu. Jadi kadang ya itulah, maksudnya kan saya kan orangnya sebenarnya nyantai kan, maksudnya nyantai nggak harus formal ini kadang kan ya kan kadang sambil dalam kesantuan itu kita berpikir gitu loh kan apa ya, jadi kayak gini lah, ini kan ide-ide yang penting kan kita udah membiasakan hal untuk biasa di benak kita, pikiran kita itu udah oh iya ya kayak gitu, jadi bisa ini nanti kan. Tapi jangan sampai di situ aja gagasan, kalau dibilang ide gagasan hanya di situ, itu harus dieksekusi kan gitu. Jadi misalnya kayak kemarin tuh gini, sederhana ya, kita nge-launching masalah berita rokok ilegal, tangkapan penindakan dari teman-teman B2 itu. Itu gara-gara cuma habis pagi-pagi saya sepedaan tuh sama kasih B2 Pak Nurudi. Panggil saya kan Gembung, karena maksudnya di Stapala ini panggilannya Gembung. Belum, ini ada tangkapan gitu, rokok, tapi dikit. Berapa? Mau dikit misalnya gitu. Tapi ini lewat modusnya bagus nih. Bos, ayo langsung. Itu jam 9 pagi. Dia sepedanya dari jam 7 ya, 7, 9 terus ngopi. Oke, jam 2 saya tayangin. Berarti nggak ada wacana-wacana kalau sama Dwi ini ya? Jadi bilang ini jam 2. Berita ini nggak? Ini nih, oke, nanti ke kantor. Ada juga yang mungkin ada media nggak saya kasih tahu, datangnya ke kantor ya, bilang gitu. Udah main, begitu. Karena memang pandemi saya nggak mau bisa banyak ya. Datangnya begitu nih, udah siapin meja ini taruh ini, nah, lah kantor. Udah, jadi ada yang nasional, ada ini perwakilan kan, yang lainnya tinggal kita share. Jadi. Poin lagi nih Bang, berarti emang ide itu sesuatu yang
bakal kita lakuin tuh nggak harus yang berat ya Pak, nggak harus yang sesuatu yang aduh kayaknya kurang bagus nih, kurang nih. Yang penting lakuin dulu itu positif dan reachable, yang bisa dilakuin, yang bisa dieksekusi. Iya, sederhana. Makanya kita sebenarnya gini, yang penting jadi kita udah bisa manjang kan, belajar. Kalian itu harus belajar. Oh nanti ini, oh jadi ini jadi itu. Nah setelah itu next, seminggu kemudian, gitu. Itu rapat DKU di mana? Oh gini, masalah ini, bahas ini kita hijau. Memang hijau bagus lah gitu. Hijau itu bagus, memang bagus. Begitu ngomong penerimaan gini, jadi selama ini kita lihat datanya, ini bisa dijadi, ini berita lah gitu. Cuman gitu dah jadi nih. Padahal secara nilai kita kalau sama kantor-kantor lain jauh lah. Kita target kan berapa M, 90 ke 100 berapa M gitu kan. Tapi kan begitu kita pencapaian sampai sekarang 70% dan itu secara track recordnya positif terus, trennya positif gitu. Jadi trennya positif, kita tuh import trennya positif, posisi pandemi lah gitu. Dan itu tidak merubah target sebelumnya, nah gitu. Ini kan bagus bisa nih bilang gitu. Pak ini izin saya bilang itu, izin saya expose bilang gitu. Oke, bilang gitu. Udah, saya konsepin ini. Terus habis itu kan caranya gimana bilang gitu kan. Oke, saya dengan itu kita nggak bisa cuman langsung misalnya wartawan datang kepala kantor ngomong itu enggak, tapi message-nya pihak media, wartawan itu juga harus tahu. Maksudnya tahu tuh yang dimaksud penerimaan bea cukai itu apa aja sih? Yang dimaksud bea masuk itu apa, bea keluar apa, cukai apa dan sebagainya gitu. Jadi nggak hanya sekedar kita data terus kita ngomong gitu doang, enggak. Mereka harus tahu. Akhirnya seolah kita kan jadi presentasi, jadi kayak sosialisasi. Saya undang media datang kita presentasi. Jadi kita jelasin secara data di slide ini loh ini. Yang menarik tuh di sini, yang sini. Kenapa ini ada bea keluar seperti hilang dan sebagainya. Oh mereka paham. Oke, tanya jawab ini. Oke, baru stop. Jadi berita. Kan beritanya ada ini. Jadi ada hal-hal yang ini dalam artian gini. Ini penting juga dalam artian kita dengan relasi, dengan hubungan dengan media luar itu ternyata sangat penting. Dalam artian gini, poinnya gini. Kamu mungkin jagoan, tapi jangan sampai jagoan kamu di dalam aja. Saya gitu loh, ngerti nggak? Kamu ingat kan waktu kamu bikin tayangan tentang IKM, kerajinan diri. Padahal dia sudah bikin video di IG, di Facebook, nah gitu. Udah jadi. Tapi yang tahu siapa? Ya paling orang bea cukai, orang follower kita. Ya. Facebook paling seperti itu. Jadi secara lingkupnya kan cuma ya itu aja gitu. Tapi begitu ini mau nggak berita ini? Wah bagus banget Pak. Jadi ternyata media tuh lihat kok bea cukai tahu aja berita bagus itu loh. Akhirnya juga kita kesana lagi sama media. Iya akhirnya kesana lagi. Pak mau ini datang. Oke Pak datang. Dari pihaknya nggak keberatan. Datang kita bawa beritanya di nasional. Dalam artian memang ini bisnis, ini KM tentang ini jadi beritanya. Dan itu bagus lah setelah penulisan mereka kan memang wartawan tuh bagus banget tuh. Jadi begitu. Wah kita sendiri kan senang juga. Jadi nggak hanya di kita, maksudnya beritanya di sini ternyata kita bisa keluarin. Kita jual lah, selain kita sampai keluar sampai ke seperti itu. Orang lain tuh Pak saya nggak diajak karena kita nggak enak juga kadang terbatas juga karena pandemi ya Pak. Ya nggak bisa rame-rame nih. Enggak, memang dari yang Pak Jun ya, banyak ya. Oke Pak, bilang gitu karena memang pandemi kita juga banyak. Nah itu tuh jadi ide-idenya cuman kita punya jadi. Tapi kalau kita ini yang baca siapa? Nggak ada ini. Tapi begitu kita keluarin jadi banyak, jadi yang baca itu banyak. Kalau kita punya sesuatu yang positif, itu berarti nggak usah disimpan sendiri deh, share ke orang-orang. Mungkin banyak orang yang suka, mungkin banyak juga orang yang terbantu. Terinspirasi seperti itu. Sampai akhirnya kan ada juga ya di komennya, Pak datang juga dong ke tempat saya, kayak gitu. Jadi
mengangkat juga kan, itu juga salah satu fungsi kita untuk menjaga industri dalam negeri ya Pak ya, biar bisa bersaing bahkan. Jadi sebenarnya peran humas itu ternyata bisa kita sampai ke perekonomian di Palembang, di Sumsel saya angkat. Jadi memang ternyata ya dari situ kan kita juga banyak akhirnya kita ke karantina ikan, tumbuhan, masalah koordinasi ke perdagangan, perindustrian. Jadi mereka jadi dari hari ini aduh Pak pindah ya, nanti gimana? Ya udah. The power of media sosial. Iya benar sekali. Kayak orang-orang yang mungkin juga misal kepengen buka usaha-usaha kecil gitu kan, terus tapi takut nih, banyak ketakutan. Terus dengan adanya humas yang misal mempublikasikan fasilitas-fasilitas untuk IKM gitu, jadi dia ada keinginan, oh iya ternyata bisa lo difasilitasin, jangan takut lagi, dan beneran dieksekusi itu idenya orang itu, jadi kan kita bantu juga ya Pak. Betul, itu kan makanya jadi gini, akhirnya peran kita. Tadi kan baru saja juga sebelum kita tertunda acaranya ini, ketemu dengan beberapa pengguna jasa di sini. Gitu. Jadi mereka aja ngaku Pak emang orang luar, dia menceritakan orang luar, dari dengar dari orang luar, Bea Cukai sudah berubah. Nah gitu, ternyata Bea Cukai Palembang udah banyak sekali perubahan. Nah, gitu. Yang tersiar kan jadi seperti itu. Jadi emang ada positifnya, bagus kan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak hanya nangkepin, nggak ada, tapi jadi kita kemas macam-macam bisa gitu. Jadi kita kesan kita itu akhirnya kan bisa kan. Jadi kita tidak hanya masalah penindakan, tidak hanya terkait dengan penerimaan itu, kadang mereka juga mengatur. Akhir kita bisa buka lagi tentang peran masalah fasilitatornya pun juga ada. Nah gitu. Jadi mulai kita kali seperti itu. Kayak kemarin ini. Akhirnya apa yang kita sosialisasi ke batubara perusahaan itu kan baru sekali juga. Jadi idenya sebenarnya juga gitu. Akhirnya mereka ternyata gitu. Jadi banyak hal yang mereka nggak tahu. Gitu. Padahal itu perusahaan besar. Jadi tentang Bea Cukai itu selama ini seolah-olah mungkin menakutkan ya. Seolah saya mau ke sana seperti itu. Ternyata kamu ngapain mesti harus takut kan, bisa kontakin. Akhirnya begitu sampai sekarang udah enak dalam artian itu dimulai dari mana? Dari humas. Ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di sini yang mungkin punya usaha kecil dan menengah, itu bisa DM kami gitu ya untuk nanti siapa tahu bisa kita olah lagi gitu supaya bisa kita naikkan. Dan Instagramnya apa tuh Bang? Di Bea Cukai Palembang. Boleh juga di Devi Jala Putri. Boleh. mention. Oke. Terus tadi nih, sekarang kan akhirnya Bapak besok sudah harus pindah tugas Pak di Lampung gitu ya. Nah, salah satu hal yang menurut saya berat gitu ya, memutuskan untuk menjadi bagian dari Bea Cukai itu, yang jadi pertimbangan adalah yaitu tadi mutasi, karena kita nggak pernah tahu kapan, berapa lama, dan bakal kemana itu kan. Itu jauh dari nggak pernah bisa kita prediksi kan sebelumnya. Nah bahkan di sampai usia yang sekarang itu masih tetap harus mutasi dan juga mutasi gitu Pak, dan itu kan pasti ada dan LDR lagi. LDR harus ada sama keluarga, sama istri, sama anak kayak gitu Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi inilah, ya itu tadi sebenarnya saya kembalikan ke masing-masing. Tapi kita kalau udah tekan kontrak dengan Bea Cukai di mana berarti kita harus siap. Konsekuensi ya Pak. Konsekuensi gitu, kita jangan terus manja. Saya bener nggak senang lah kalau lihat dipindah jauh keluar gitu. Aduh, kan cuma segitu bilang gitu kan nggak selamanya di sana, nggak ini kadang kan di sana. Jadi gini, saya berusaha gini lah Devi ya, ke Surya, apalagi kamu yang masih baru setahun ada belum Pak, belum setahun ya sebenarnya. Ini ya message-nya begini, kita harus siap dimanapun tempat berada, bilang gitu. Di tempat berada kan berarti kita ada ruang, ada waktu yang kita nanti lalui di situ, ya kan. Saya ada di sini, harus di Palembang. Ternyata selama ini hampir 4 tahun saya ada di sini, bilang gitu. Ya ceritanya seperti itu. Nah selama itu kamu ngapain aja, itu pentingnya di situ. Maksudnya ngerti? Jadi usahakan gitu, dalam artian dimanapun tempat berada kita punya cerita di situ.
Dan itu kita usaha cerita-cerita tentang kebaikan, tentang kebahagiaan, tentang hal yang positif. Ngerti nggak? Jadi jangan sampai dalam artian, jangan sampai kamu nanti di sini, anggap aja kamu berapa tahun, 4 tahun, kayak di sini 4 tahun, kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu setelah pindah, saya di Palembang ngapain ya? Nah gitu kan. Nggak ada yang berbekas gitu ya Pak? Nggak ada cerita ya. Saya punya warna apa di sana ya? Saya. Nah gitu kan. Kamu, wah dapat ini, nah cowok lah, biar gitu kan. Tadi kan gitu kan. Ya, maksudnya gitu, ngerti kan? Jadi selama di sini saya ngapain? Jadi kalau kita punya cerita, kan tadi saya cerita, saya di Balikpapan di sana, saya pernah kunjungan sana, saya pernah tahu. Jadi cerita mana-mana tahu, nah gitu saya. Karena selama waktu berjalan tuh kita lalui dengan tidak itu aja. Ya mungkin kamu pilihan kan itu. Kamu bisa misalnya di sini, ini datang sore pulang, ini begitu kan ya itu kalau secara globalnya gitu. Kalau secara pendeknya kan, ya kalau biasa kan gini. Begitu kita mau tidur kan itu, hari ini ngapain ya? Kan gitu kan, jadi kok saya nggak ngapa-ngapain kan gitu. Kalau dari segi ini kan, kalau saya nggak ngapain kan berarti saya nggak punya, rugi dong waktu saya selama 1 hari ini. Misalnya kita ya cuman gitu-gitu aja lah gitu. Jadi saya nggak punya cerita. Saya hari ini tanyain, ternyata ketemu ini udah telepon udah apa ya gitu. Jadi banyak gitu. Jadi ya alhamdulillah tadi kita punya cerita. Dari cerita-cerita itu ya pasti kita usaha cerita yang tentang kebaikan. Jadi kita pun kalaupun bergeser dari tempat sini manapun itu, kalau orang cerita, Devi orangnya baik, pernah ini, dulu berhasil ini, puisinya ini, gitu pernah kan. Jadi saya ternyata punya cerita di sini. Apakah film itu kan suatu saat kita cerita apa itu ya? Nanti kita cerita tentang hari ini, RKCTHI. Iya kan, lah gitu jadi usahakan message-nya kan seperti itu. Jadi, ya kalau kita gitu-gitu aja, ya itu pilihan boleh, tapi kamu akhirnya nggak dapet apa-apa. Hal-hal seperti itu, jadi terus. Jadi kita nggak sabar mikir sampai kapan. Rapot kita selesai ya sampai kita mati lah gitu. Sampai pensiun pun kita nggak berhenti mas hidup. Mesti catatan seperti apa masih ada. Masih bisa, kita harus bisa berjuang, harus bisa punya improve-nya seperti apa. Jadi jangan sampai kita punya nanti begitu kita ngomong masalah hal yang pesimis, putus asa, itu jangan sampai. Nah, itu racun itu yang gitu, jadi yang bisa mematahkan semangat. Nah gitulah. Hal-hal kayak gini nih juga saya sebagai saya juga dengerin merinding Pak, nyampe ke hati Pak. Karena saya ngerasa saya perempuan nih, saya kerja di bea cukai yang notabene tuh mutasi terus muter terus. Dan bahkan untuk Indonesia. Iya, bahkan untuk cewek juga kan. Ada yang patroli cewek. Terus sebenarnya itu juga sempat bikin satu ketakutan di diri saya. Apalagi perempuan kan, saya mau punya keluarga, menikah, terus punya anak. Nanti gimana keluarga saya dan lain-lain. Terus dengar Bapak tadi kayak nyadarin saya, manusia hidup itu emang gak ada yang statis dan pasti. Jadi ya memang harus terus belajar, dan mungkin dengan kita pindah, Allah tuh mau kita terus belajar, ada value sendiri loh yang bakal kamu dapetin kalau kamu di satu tempat ini gitu. Ya kita harus bikinnya ke depan harus gitu. Saya di sana harus bisa ini. Jadi jangan sampai harus kita hilangkan berpikiran udah kayak gitu. Jadi kita ya itu tadi, kita belum berangkat aja udah drop, udah kayak gitu. Pulang gitu, jangan sampai. Kita kan harus jadi peselancar tangguh pulang gitu kan. Jadi emang kita cari situ. Kita ada benda kita. Pasti di sana pasti ada kita dapatkan yang lebih baik lagi. Begitu. Berarti emang harus terbiasa LDR ya. Iya. Ya bukan itu, kalau kita kan kan hidup itu misteri. Dinamis ya Pak ya. Ya misteri kita kan nggak tahu. Kamu nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita dari ketidaktahuan itu terus kita malah nggak ngapa-ngapain, nggak ada gitu kan, ya sayang. Tapi kita harus malah justru jangan sampai muka-muka di depan malah justru yang pantulannya lebih tinggi lagi. Jadi orang ini kan, kalau orang main trombolin kan, main trombolin kan begitu kita loncatnya dari tinggi kan, gitu.
Semakin dia jatuhnya makin keras, makin tinggi dia lompatnya. Jadi pada saat jatuhnya itu kita jatuh untuk belajar. Jadi kita punya, jadi bukan kejatuhan akhirnya kita nggak kembali, nggak mantul, itu yang berarti salah gitu. Jatuhnya untuk ambil ancang-ancang lebih tinggi lagi. Begitu. Jadi ada lagi saya baca ini. Dulu zaman kalau masih nggak tahu masih petinju Muhammad Ali tahu kan? Nah, Muhammad Ali zaman itu tinju lawan George Foreman bilang gitu. Padahal dia istilahnya ini pernah yang ya pasti kalah lah Muhammad Ali bilang ini udah besar gede kayak gitu. Nah gitu. Jadi cuma dia nari muter-muter jadi ngabisin tenaga seperti itu. Padahal ini kuat banget bilang gitu. Pada saat yang terakhir saat yang pas, main kita cari momennya seperti itu tadi kan. Andalan seperti itu juga gitu. Jadi Muhammad Ali mau tinju yang terakhir itu, dia tuh pakai tali kan pantulannya balik, begitu mukulnya kan. Jadi ancamannya lebih. Jadi nggak begitu. Jadi tidak hanya mukul segini tapi pakai tenaganya berlebih. Langsung jatuh. Jadi di situ ceritanya emang ya, momen saat seperti itu penting sekali. Kita jangan sampai kehilangan. Gunakan pada saat kejatuhanmu, itu memang kamu untuk belajar. Gitu. Kita nggak tahu sejauh mana, tapi kan kita harus isi hal-hal yang bagus positif itu untuk berhenti belajar lah. Awalnya sudah dari mindset ya Pak ya, mindset itu penting gitu. Kalau kita dari awal ngeliat skep, aduh udah deh, kalau udah adu doang, terus nggak ada semangatnya, yaudah kita pindah ke sana, cuman menunaikan skep gitu aja. Iya, jadi formalitas. Iya, formalitas. Gitu tuh. Maksudnya ini buat kalian yang anak-anak muda itu harus belajar di situ. Bahwa hidup itu dinamis dan kita harus jangan pernah menyerah, jangan sampai kita pesimis, dan sampai kita harus semangat itu kita jaga. Apalagi kondisi pandemi gini, jangan sampai imun kita menurun. Gitulah. Ya, tetap harus olahraga. Padahal ini hobinya goes. Iya. Makanya sekarang masih nggak kelihatan hampir kepala 5 kan, Dev ya? Enggak kelihatan. 20. Itu udah waktu tahu loh. Kayaknya malah tuaan lu bang. Iya benar ya. Iya. Jangan kakak kelas saya. Jangan angkatan 3 ini pak. Lagi nyamar ini pakai pangkatnya ini. Meletek ini. Adik kelas emang kayak gitu. Iya. Waduh ini hobi olahraga. Terus kelihatan fashionable banget. Itu kayak saya kalau ngeliat Pak Dwi udah pakaian bebas ini ada aja yang mencolok, entah dari sepatunya, entah dari jamnya, pokoknya. Dan fashion itu bukan tentang harga, tapi itu selera ya bang. Iya, seleranya yang bagus, seleranya tinggi gitu, nih. Event-eventnya ada. Gitu. Langsung, aduh. Saya mau ngomong apa? Jadi nggak itu sih. Kok pipinya merah aduh pak? Gini ya si Devi, jadi saya kadang ya selera itu pasti ada keterpengaruhan. Kadang saya justru dari anak saya loh, bilang gitu. Jadi kayak saya beli ini kan lagi musim online nih kan anak saya Jian, ini ayo ulang tahun. Cari sepatu ulang itu, dia cari sepatu ini ya ulang ini. Oh dia jangan yang gitu. Padahal dicarinya bener-bener ini banget. Ini Jordannya ini. Aduh, tapi jangan gitu kan ulang itu. Jadi akhirnya ambil jalan tengahnya gitu. Jadi ini masih bisa kita, tapi masih bisa anak-anak masih kelasnya masih nyambung. Jadi nggak ini banget. Kadang saya ya terlalu formal juga nggak terlalu ini. Karena itu tadi lah Deb ya. Jadi pertama memang karena mungkin background saya tadi lebih ke dulu SMA udah pencinta alam dari Stapa lain, jadi gaya-gaya sportinya itu mungkin dari situ. Nah, terus ditambah hal yang seperti jadi saya makan lebih ke formal itu kadang-kadang. Nah, tapi kalau udah formal kan juga harus jaga itu juga, jangan sampai gitu. Itu penting juga. Kita kan humas ya, jaga penting gitu. Saya kan kemarin ini mau direkam lah gitu jadi gini. Saya pertanyaan saya gitu kan, humas itu narsis boleh nggak? Boleh dong. Nah, gitu. Boleh dong. Iya. Kalau nggak narsis justru kita punya info ya udah simpan aja sendiri. Kita punya bea cukai Palembang yang keren, ya udah simpan aja sendiri. Ya gitu kan. Jadi gini, tolong
kenarsisan kan seperti yang harus kita keluarkan kan. Jadi yang narsis itu kan humasnya, bukan person. Person itu kadang ikut sih. Kita mau nggak mau ketika gitu. Saya berusaha tidak menarsiskan diri saya sendiri itu enggak. Saya orangnya pemalu aslinya. Iya Pak. Serius pemalu. Saya ngomong itu sebenarnya jarang. Saya jarang ngomong di depan umum. Kalau di apa ya, di asesmen psikotes dan sebagainya, saya itu orangnya introvert. Orangnya introvert, jadi nggak pernah bisa ngomong pintu ini nggak. Ini aja bisa ngomong panjang lah segitu. Kemarin aja yang di waktu di podcast itu juga bisa. Bisa lama juga bisa ngomong kadang gitu. Jadi itu tadi dalam artian gini. Ternyata saya bisa ngomong kalau jika gak diajak ngobrol gini. Kok kamu nanya saya jawab bisa panjang, lama-lama jadi sering. Tapi kalau suruh sendiri ini, kadang suruh ngajar gitu kan, ngomong apa ya? Tapi saya lebih kalau ngajar ke DTS, SDSD yang waktu di BDK itu, saya polanya kayak pola mentoring. Jadi seolah saya share pengalaman, share aturan seperti bukan harus ini apa ini adalah nggak apalah tadi nggak bisa. Jadi harus tipenya gitu. Jadi tadi dari mana tadi? Humas narsis bilang gitu. Iya. Gitu. Kalau kamu lihat IG saya cuma gitu-gitu aja, saya follower cuma gitu-gitu aja, saya juga nggak terlalu banyak ngepost macam-macam. Enggak, saya tahan di situ. Saya timang kalau misalnya saya membagi IG saya itu personal lebih ke agak pribadi, ke keluarga. Tapi kalau Facebook karena memang biasanya ke umur saya itu ke orang-orang Facebooker ya. Iya. Jadi kalau ini saya lebih main ke itu, saya share di biar juga saya sharein lagi, ini saya sharein lagi seperti itu. Jadi lebih cenderung kegiatan kantor saya itu di situ. Munculnya di situ. Tapi karena ini humas, karena kegiatan ini mau nggak mau kadang muncul saya. Gitu loh. Kamu lihat IG-nya Bea Cukai itu kadang, Pak Watu itu saya kemarin ada ini, kok Bapak terus yang muncul, nah gitu. Ya saya kalau saya nggak muncul nggak ngangkat tak gitu aja. Karena lucunya dapat duit. Nah gitu loh, ini terus gimana dong kita jalan ini yang motor si Abda, gini mau nggak mau. Tapi kan ya itu moga-moga kan sudah mulai belajar. Tapi saya selalu bawa dari teman-teman Bapean, dari teman-teman ini. Dulunya orang tuh kalau mikir klinik ekspor gitu kan, misalnya kita datang ke perusahaan itu apa nih? Lama-lama senang karena belum pernah ternyata misalnya kita kunjungin di sana mereka ini dari kita dapat pengalaman, dari mereka pun juga merasa dikunjungin, saya dikunjungin. Awalnya mereka juga takut, orang-orang perusahaan itu, aduh datang ke sini ngapain ya, hal seperti itu. Tapi karena kita udah sini, kita expose sini, kita juga nggak ngapa-ngapain kan, akhirnya mereka terbantu kan. Kita tahu nih prosesnya gini tentang kelapa, tentang karet. Kita kunjungin kenapa sih pabrik-pabrik karet itu rata-rata di pinggir Sungai Musi? Tahu nggak? Kenapa tuh Pak? Ya karena nyuci airnya masih itu, karena dijemur kan dicuci itu. Dia kan nggak mungkin pakai ini sendiri. Pabrik karet di sungai itu. Gitu karena kita tahu gitu. Karena kita pernah ngasih itu, yang dijemur dan sebagainya kan seperti itu. Belajar di lingkungan seperti itu. Karena kita harus turun ini, kita tahu masalah kopi selama ini kenapa akhirnya tiba-tiba nggak ada. Kita tahu kopi yang diekspor apa? Bijian kan? Kenapa itu hilang? Karena kita harganya seperti apa. Dan biji kita rata-rata kopi kita itu kopi asalan gitu loh. Asalan itu maksudnya apa? Asalan ya yang hijau yang merah dipetik dari satu jemur jadi gitu loh. Itu yes, saya belajar di sini, banyak belajar di sini juga. Ya mungkin dari sini pun saya nanti bawa juga ke Lampung. Semakanya saya punya, karena saya udah pernah belajar di sini kan. Ya nanti saya gini punya konsepnya seperti itu. Dari obrolan itu kayak ternyata yang kita lihat di luar Pak Dwi, yang kalau tampil public speakingnya bagus, kalau disuruh tampil misal Pak mohon ke depan Pak untuk ini, bisa ngomong tuh lancar, ternyata dibalik itu sosok yang pemalu, introvert, yang dimana kalau kita ini pemalu, itu kan ada limit tersendiri ya Pak. Terus limit itulah yang harus kita dobrak, harus gitu dilampaui limit. Jadi emang ada ya itu tadi lah saya bilang akhirnya di PLI ini, yaitu proses belajar saya di situ. Jadi saya harus bisa. Jadi gini lah, kamu biasa nggak
kalau lihat di grup WA gitu. Kadang orang sharing ini, tapi ini tidak menjelaskan, tiba-tiba sharing misalnya tentang file file tentang ini. Ini apa maksudnya? Nah gitu. Tapi kalau kita set kasih keterangan ini. Oh, sebelum buka pun kita udah akhirnya belajar seperti itu. Jadi seolah-olah kita jadi kita di istilahnya di grup WA pun udah biasa belajar untuk kapan saatnya sih kita ini. Karena kita tiba-tiba di grup WA kita mau ngasih pengumuman lah ya, maksud pengumuman gini. Tapi acara itu hari ini ulang tahun nih, dari pagi sampai siang, isinya selamat itu. Mulai pada saat itu saya masukin udah ketutup aja. Iya, ketumpuk. Nah gitu, jadi kapan saatnya ini. Jadi kita sudah akhirnya belajar. Iya. Karena memang semua itu memang harus ini. Akhirnya kita belajar masalah ini kayak seperti ini ya. Jadi mulai. Padahal itu kan saya tuh kalau di ini sebenarnya nggak terlalu karena saya sebenarnya pemalu itu saya sebenarnya jarang untuk mengomenin orang. Tapi lama-lama ini karena mau nggak mau saya harus ngasih informasi ini kayak seperti itu. Ya kayak di grup pengguna jasa itu pengguna jasa nanya apa posisi seperti itu, tapi kita nggak ada jawabannya, itu nggak digantung tuh. Masa harus itu udah selesai belum sih ekspornya gini akhirnya dijawab, akhirnya membiasakan gitu, jadi tolong dijawab itu. Jadi karena akhirnya kayak gitu membiasakan, padahal saya sebenarnya ya udah kalau dibiarin aja, tapi itu tugas kita gitu. Sebenarnya juga tidak harus, tapi lama-lama ya akhirnya kebawa ke situ, membiasakan diri. Kayak gini orang yang pemalu terus ditaruh di humas, bukan berarti kita bisa bilang apaan sih orangnya pemalu, nggak bisa lah, bukan gitu ya Pak ya. Justru gue di sini nih gue harus lawan. Iya betul. Jadi ya itu tadi kata belajar jangan pernah berhenti lah. Jadi kan akhirnya kita belajar kita harus seperti ini, kita tentang medsos kita handlingnya seperti ini, seperti itu. Jadi kan saya berusaha untuk, walaupun kita nggak pernah di medsos kita Bea Cukai Palembang tuh dapat penghargaan dari Jakarta, kita nggak pernah, kita termasuk jarang. Tapi kita berusaha untuk paling nggak yang berita-beritanya tidak asal-asalan seperti itu. Jadi berusaha untuk ini. Nah, ternyata timingnya begitu kita ajar, kita dapat penghargaan kan gitu. Itu ya bagi saya itu saya bangga, saya bisa meninggalkan Palembang itu dengan senyum kebanggaan. Lah gitu. Nah, itulah itu jadi beda kan kita tuh. Saya pindah dari Palembang, hasilnya apa katanya? Aduh, nggak punya cerita itu tadi yang kembalikan. Lah, gitu lah. Selain penghargaan tadi ada apa kejadian waktu bekerja di Bea Cukai Palembang ini yang berkesan gitu Pak, yang punya arti dan mungkin baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Apa ya? Jadi ini sebenarnya kalau kita kerja di mana pun ini kita mau nggak mau kan bergaul dengan orang ya, bahwa ya itu ada di pabean, di P2 dan sebagainya. Jadi kita berusaha lah paling nggak itu kita belajar di situ. Devi kayak apa sih gini mau seperti apa ini. Jadi kita udah tahu ini seperti itu. Jadi hal-hal seperti perlu koordinasi. Makanya kalaupun acara event apapun ikut jadi. Ini sepeda kumpul jadi rame lah gitu. Jadi kan padahal selama ini kita sepeda berapa. Tapi begitu ini acara ini nih jadi ulang itu hal-hal yang ternyata kita bisa loh gitu loh. Ternyata anak-anak ini juga butuh bilang gitu. Tapi ya moga-moga ini ke depan kan ini belajar jadi itu kan. Jadi seperti itu belajar. Nah, jadi ada hal sebenarnya hal yang kadang gini. Kita anggap suatu keberhasilan kalau jadi kita gini, ini hal yang penting, ini nggak apa-apa ini ya, untuk belajar menyangkut ke teman-teman yang lain. Waktu awal saya masuk di sini, itu saya nanya, kita punya akun Facebook nggak? Punya Pak, tapi nggak pernah aktif. Gitu. Kok nggak aktif? Pertanyaan jawab kok nggak? Ya nanti kalau kita punya Facebook, nanti orang luar nanya, gitu. Jadi kita udah menutup diri, gitu. Jadi
loh kalau kita nggak salah, nggak aneh-aneh, ngapain kita takut lah gitu kan, lah gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya udah ya oke. Karena mau nggak mau kan akhirnya kita harus ada aplikasi dari pusat, harus punya Facebook dan sebagainya. Akhirnya buka, ternyata passwordnya nggak tahu nih siapa karena udah ganti orang. Jadi kalau Facebook awalnya dulu ya, kita kalau buka nyari Facebook Bea Cukai Palembang itu punya akun 3. Ada 3 akun tuh. Satu itu akun Bea Cukai yang lama, kita nggak tahu siapa ya adminnya, lang gitu. Jadi kita enggak. Tapi kalau kita cari, misalnya Bea Cukai Palembang ada muncul 1. Udah, kalau saya lihat isinya ya periode lama begitu kan. Periode 2015 itu tuh. Ada satu lagi. Satu punya kita ini yang sekarang. Ada satu lagi. Itu punya anak-anak D1. Di situ tentang kuliah, tentang ini kok bisa ya begitu. Jadi kayak udah. Jadi kalau walaupun mungkin Bea Cukai apa BC Palembang atau kita bayar tentang akun tentang Bea Cukai. Waduh kok ini loh. Nah, akhirnya ini belum lama nih Facebooknya baru kita setahun lewat baru kita genjot terus nih. Karena kalau istilahnya follower kita dikit kan kita kalah sama sebelumnya kan. Yeah. Kita kalau kita searching itu kan kalah. Mau nggak mau kan kita mulai nih dapat misalnya ini kita mulai banyak. Jadi kalau kita find kita ini langsung ketemu nah gitu. Itu contohnya kita, jadi memang dari awal bilang itu kita harus mulai ini lagi lah rivalitas tentang medsos kita, nah gitu. Mulai kalau oke lah kita kalau Twitter emang enggak ya, tapi kalau YouTube memang kita lagi belajar, jadi kita memang belum punya belajar tentang video tentang ini lagi si Surya lagi mulai lah seperti itu, jadi kita belajar di situ. Tapi yang selama ini kita harus baru IG pun juga awalnya dari nol ini. IG itu dari ini tiba-tiba kita udah lumayan lah 2000 lebih. Tapi kita udah mulai harus punya strategi seperti apa ini banyak. Jadi itu kan anggapnya satu saya udah bagus banget. Hal seperti itu. Nah, itu tadi tentang Facebook karena kita akhirnya merasa takut itu ternyata sekarang udah kalau berita-berita kita udah bagus dan sebagainya itu. Jadi tentang handling media, handling medsos itu juga penting. Dalam arti kenapa takut? Kita jangan takut. Tapi jika kita ada kesalahan, misal teman-teman kita di pelayanan ada kesalahan, tapi respon kita harus cepat, misalnya gitu lah. Hal itu terjadi seperti apa? Jadi pernah pada saat itu tuh adalah salah satu seorang penumpang perempuan. Itu karena secara profiling itu dia karena melewatin daerah mana ya, Laos, Bangkok dan sebagainya. Jadi harus diperiksa dan memang harus di body checking. Nah gitu kan, itu secara indikatornya memenuhi syarat seperti itu. Nah begitu udah diperiksa pada saat itu dia ternyata ya mungkin keberatan, nangis dan sebagainya. Tapi begitu selesai kita prosedural, perempuan yang mereka buka perempuan di kamar tertentu dan sebagainya. Tapi begitu udah selesai itu dia tuh nulis di Facebooknya nulis tulisannya bagus banget dalam arti memang soalnya kalau kita baca terhanyut benar-benar kita merasakan bahwa itu merasa ditelanjangin dan sebagainya seperti itu. Maka begitu itu hari Jumat, saya ingat hari Jumat saya mau senam tiba-tiba dikabarin Bung ini ada ini teman lagi di pusat ngabarin juga. Aduh, mana? Akhirnya saya koordinasi juga sama teman di Kanwil itu terus akhirnya ini tinggal di Bandung nih. Ini tinggal di Bandung dan sebagainya. Hari itu oke, saya pulang gitu. Terus saya pulang naik pesawat tapi udah ini koordinasi saya udah karena saya bekas dari sana saya ngajak anggota saya cewek. Nanti kita ketemu sama cewek yang dia misalnya kalau backpacker jadi kita menyamakan frekuensi lah. Supaya kalau kamu cewek ngomong ini kan karena ini menyangkut ini juga kan. Jadi seperti itu. Udah hari itu kita sampai sore saya ketemu anak buah saya yang lama itu langsung ke rumahnya kita cari temu. Nah, dia baru kita ngobrol ini kita begitu karena begitu kita saat kita tahu kita berangkat itu yang komen nambah terus yang saya tambah benci, aduh ngeri bilang gitu. Ini hal jadi kalau kita bicara manajemen risiko yang ada di kita, manajemen risiko itu yang paling tinggi itu pasti jika itu merugikan keuangan negara. Yang kedua jika
merugikan nama baik institusi lah itu kan ini salah satu. Bahkan ini jadi pimpinan itu atensi banget. Begitu kita datang ini ngobrol ini semua ini apa sih ini tahu pada saat itu. Kita jelasin ini semua ini kita maaf. Pasti kan kita itu mesti itu kita nanti perbaikan seperti apa kita nanti ngobrol lah kita ini akhirnya kayak setengah 4 itu udah diaktifkan hilang ininya langsung udah aktif maksudnya di statusnya apa komen langsung stop gak ada stop lagi berita itu kayak gitu padahal kita baru datang setengah sore langsung ini selesai kan udah ada laporan selesai kan harus cepet padahal tuh udah kalau enggak itu viral benar-benar viral di Palembang sini viral di juga Palembang ini seperti itu viral pembaca aja sampai ratusan sampai ini nggak berhenti tuh malam aduh ternyata besok dibuka lagi waduh tahu saya pikir kemarin kalau udah selesai kok buka lagi udah saya biarin temen saya nelpon dia nangis ini lagi. Jadi dibuka komen lagi tuh udah banyak lagi. Udah terus hari Sabtu malamnya itu besok kamu bilang gitu. Jadi kalau ngobrol sama saya kayak ngobrol biasa gini ya gitu sih. Apa sih ngomong ini udah itu. Loh dia alasannya gini kalau itu kenapa ini. Tapi kita serius, saya nanganin ini serius ini nanti kamu saya periksa ya nanti ini semua ini kita nanti ada timnya ini tetap semua itu kita perbaikan ini saya laporan ini jadi jangan anggap bahwa kita itu datang hanya seolah formalitas nyenengin kamu doang kita semua ada seperti itu oke hilang selesai cepat kan gitu loh. Tapi belum tentu orang banyak tahu kalau kita udah melakukan itu. Iya, justru yang diviralkan ya berita-berita yang buruk itu ya Pak yang bisa. Iya, maksudnya handling kita dari awal sampai akhir selesai itu belum tentu karena kita cepet nanganinya. Tapi kalau enggak, wah akhirnya baju kayak Palembang apa sih? Gitu. Citranya jelek. Tapi kalau kita cepet dan orang lain juga belum. Padahal kita sebenarnya itu prestasi kan. Kalau bagi saya prestasi bisa handling seperti itu dan enggak ini bagus. Nah, tapi kan itu prestasi yang nggak kelihatan. Orang-orang sini aja nggak tahu mungkin ngapain aja tiba-tiba kayak gini. Kan taunya hilang. Soalnya misalnya udah nggak ini. Tapi kan itu prosesnya. Jadi hal seperti jadi kita harus siap cepat tanggapnya seperti itu. Dan sampai mbaknya punya keputusan untuk stop itu kan berarti ada komunikasi yang baik juga dan ada tindak lanjut nih dari pihak kita ketemu sama mbaknya itu apa yang diomongin solusinya gimana dan emang solusinya dijalanin gitu kan ya bang ya Pak ya. Jadi kalau selain kita nanganinya itu serius, jangan sampai kita ditunjuk bahwa kamu formalitas doang ini habis itu nggak gitu jangan. Karena memang kita serius, kita buktinya serius apa ya nanti kita ada tim kita nanti meriksa seperti ini. Nanti hasil pemeriksaan kita laporkan sebagainya seperti apa kan gitu. Kadang tuh jadi resiko juga sih dari pekerjaan kita udah melakukan pekerjaan sesuai SOP tapi ada aja tetap yang akibatnya apa? Teman-teman di bandara ngedrop loh mentalnya, ngedrop. Cewek taruh bandara itu nggak mau, takut. Pengaruhnya seperti itu. Nanti kalau udah lagi gini-gini, padahal kita udah prosedural, udah SOP ini, mentalnya jatuh. Padahal itu salah satu kewajiban juga kan Pak untuk meriksa. Dan penting ada perempuan di bandara kayak itu kalau hal kayak gitu beneran misal ada perempuan bawa narkoba dan nggak ada yang body checkingin, mau gimana? Karena negara juga banyak sih kurir narkoba. Jadi kita nggak cuman rugiin satu pihak, rugi negara ini bisa masuk barang-barang kayak gitu. Jadi berat ya pembahasan kita ya. Oke Pak, jadi banyak nggak yang dapat? Jadi karena ini direkam ini kan nanti kalau bisa diulang-ulang ya. Tadi anggap aja ini kalau kita belajar, jadi kita sharing session, kita belajar pengalaman ini seperti itu. Karena memang kita di ini ya nanti apa yang kurang bisa dilihat lagi. Iya. Cuman kalau kita mungkin saya nggak bisa kasih briefing kalian yang benar-benar mungkin habis itu pulang lupa. Iya, ini kan bisa diulang-ulang Pak. Kenang-kenangan juga pembelajaran kalian banyak banget insight ya kita hari ini. Terus Pak ada nggak pesan untuk Bea Cukai Palembang dan juga untuk kami nih yang baru-baru maupun adik-adik?
Jadi gini ya, jadi kita saling engagementnya, saling kedekatan itu saling. Jadi tidak hanya bisa dari orang senior saja, tapi kalian pun juga harus bisa naikin ini juga. Jadi kita saling ketemu, Jadi tapi itu juga harus orang-orang kita harus legowo juga. Oh anak-anak ini nggak bisa ditinggalin, lah gitu loh. Anak-anak Palembang milenial jago-jago, saya yakin pinter-pinter lah gitu. Cuman kita harus terus jangan udah kamu akhirnya ngerjain formalitas doang kan, kamu kayak seperti ini. Tapi kita tahu istilahnya keahlian bakat kamu di luar ini apa, seperti ini apa. Ya kita kembangkan seperti itu. Kita harus mulai belajar. Nanti yang senior pun juga harus bisa ini juga. Karena memang kalau apalagi ke saya ke kalian kan gapnya jauh banget ya. Secara ini pun juga hobi apa kadang kan susah juga. Ngajak kalian olahraga itu susah. Nah gitu kan bilang. Iya, mager banget kalian itu. Gimana sih mager emang gitu. Kadang kok susah sih bilang gitu. Kan harus seolah-olah harus dibikin event baru-baru ini. Tapi kan untuk kesadaran, ayo olahraga ini ya. Kadang juga istilahnya di anget-angetan aja habis ini kita coba lagi ya. Tapi nggak bisa. Jadi kalau saya penting ya jaga kesehatan, jaga olahraga itu penting. Jadi kalau kemarin pernah dengar pernah saya ini dapat ini kan, kalau kalian itu kan memang iya sehat iya, tapi bugar belum, karena bugar itu bisa kita kalaupun lari apa ini bisa lebih kencang lebih ini lah, itu kan seperti itu. Kita usahakan paling nggak kita sehat, kita harus sering bergerak seperti itu. Jangan mager gitu. Jadi apa aja sih? Karena emang ya sebenarnya kalau mager bergerak dengan layar ini juga pengetahuan banyak, tapi kan kita harus keluar sosialisasi itu. Olahraga juga harus dijaga. Olahraga seperti itu. Jadi yang kedua juga intinya ini ya, kalau bagi yang muda itu jangan malu, jangan ini sendiri, tapi ungkapkan itu. Kadang misalnya ke atasan senior, karena kadang mereka pun juga, kita pun juga butuh. Kalau nggak saya bilang, "Dia apa sih hilang ini?" Baru ngomong gitu. Ya baru ngomong. Kalau enggak, tapi selama ini beda. Malah bilang gap itu jenjang beda. Kalau kami dulu zaman waktu seperti kalian gitu kan, melihat senior mereka tuh hormat banget seperti ini, wah kita gitu ya. Jadi kita sederhana. Tapi kalau sekarang kadang gitu. Tapi kita harus mulai bisa. Kayak kita nggak harus maksain seperti itu. Kadang kalau misalnya lu kasih kerjaan, ya kan, kadang kita nggak tahu selesai apa belum sampai mana, ini kan nggak pernah laporan. Ya kadang kan gitu. Tapi ini Pak ini, kita butuh seperti ini selesai. Jadi kita bisa prediksi kalau selesai. Kalau enggak kita tanyain nih. Tapi ya sebenarnya jadi selesai. Cuman kan kadang dari segi komunikasinya itu harus bisa nyambung. Jangan sampai komunikasi kalian lancar tuh selevel kalian, tapi begitu ke atas tuh juga kita harus lancar. Pentingnya di situ. Jadi itu tadi. Akhirnya kita bisa belajar dengan orang-orang sekeliling kita. Saya lebih banyak belajar istilahnya gitu kan dari guru kita itu orang sekitar kita. Bisa jadi kayak kamu itu guru saya. Saya punya kelebihan ini DP hebat juga. Kayaknya saya belajar di situ. Jadi kita jangan melihat itu senior, kakak kelas dan sebagainya. Tapi begitu orang punya kemampuan bagus lebih ini. Gitu. Oke, jadi hari ini kita dapat banyak banget pelajaran dari Pak Dwi. Meskipun saya sudah sekitar 4 bulan ya Pak di PLI, tapi nggak pernah ngobrol sedalam ini. Ternyata kita punya banyak sisi ya yang bisa kita ambil. Iya, dia pernah saya ini, maksudnya belajar akhirnya gitu. Saya kritik bilang gitu, kamu nggak PLI Humas itu perlu misalnya dari segi penulisan dan sebagainya, kamu jangan biasa aja lihat kita belajar kan harus lihat yang lain yang bagus seperti apa. Ini kita belajar di situ, jangan lihat cuma tulisannya ini orang judulnya aja udah standar bilang gitu kan. Coba judul-judul dari podcast, judul-judul dari media itu kan pasti lebih dari ini dulu baru bilang gitu. Kita itu jangan sampai terus kita tentang masalah foto dan sebagainya kan harus gitu ya, belajar kan ya Pak, belajar juga rasanya juga baru pertama. Dan terima kasih banyak Pak, saya pribadi sudah dikasih kesempatan untuk berada di
bimbingan Bapak. Dan dari sini tadi kita bisa tarik kesimpulan ya kalau kita tetap harus siap sama tantangan di Bea Cukai, dimanapun kita harus adaptif. Terus Dev? Terus belajar sih sebenarnya ya. Dari tadi tuh yang gue bener-bener kena banget nih. Manusia itu nggak bisa berhenti belajar. Iya. Dan limit itu kita sendiri sebenarnya yang bikin. Dan limit itu setelah kita bikin ada. Terus untuk apa? Ya untuk kita lampaui. Baik, jadi terima kasih banyak Pak Dwi atas waktu yang sudah disempatkan. Sama-sama Surya, Devi. Terima kasih juga sudah berdedikasi. Dari ya podcastnya kalau bisa terus berjalannya. Ya. Karena memang ya nyatanya kan kadang kan kita nggak tahu, tapi suatu saat kita belajarnya dari buka. Oh iya, dari gitu. Tapi ini kan proses belajar. Kemarin kan udah saya punya beberapa program juga usulannya nanti ini. Jadi kita nggak hanya belajar tentang Bea Cukai aja, tapi bisa rencana kan apa tuh kemarin posisi resesi ini. Oh kita undang masalah makroekonomi dan sebagainya. Moga-moga jalan. Semoga. Baik, terima kasih banyak Pak sudah berdedikasi di Bea Cukai Palembang. Pasti kita juga merasa sangat kehilangan, banyak media yang sangat kehilangan. Terima kasih banyak Pak, berkali-kali terima kasih. Dan saya Surya Lombardo, saya Devi Jala Putri, dan juga Bapak Dwi Harmawanto. Pamit undur diri. I'll see you guys in the next episode. Bye.